Dalam jagat sejarah Nusantara, terdapat sebuah nama yang menggetarkan hati dan mempesona dengan keagungan serta kebijaksanaannya. Nama itu adalah Jayadewata, yang dikenal dengan predikat Prabu Siliwangi, atau dalam bahasa penuhnya Prabu Dewantaprana Sri Baduga Maharaja. Ia adalah salah satu raja Pajajaran yang legendaris dan memiliki daya magis yang luar biasa. Mari kita telusuri kisah menakjubkan seorang raja yang mempertahankan kehormatan dan martabat kerajaan Sunda Galuh Bersatu dari serangan kerajaan Majapahit dalam Perang Bubat pada tahun 1357 m. Jayadewata mendapatkan predikat Prabu Wangi dari rakyatnya sebagai penghargaan atas ketegarannya dalam melindungi kerajaan Sunda Galuh Bersatu dari ancaman Majapahit. Perang Bubat, yang terjadi pada tahun 1357 m, adalah momen penting dalam sejarah, di mana Jayadewata gugur bersama dengan semua pengiring, pengawal, dan putrinya yang cantik, Dia Pitaloka. Predikat Prabu Wangi diberikan sebagai tanda penghormatan terhadap semua jasanya, sehingga namanya pun menjadi harum seperti wanginya bunga. Jayadewata adalah salah satu dari deretan raja-raja yang memerintah kerajaan Sunda Galuh Bersatu, yang ibu kotanya terletak di Pajajaran, Kawali Galuh, dan Saunggalah. Para raja ini adalah pilar-pilar kekuatan dan kebijaksanaan yang mengangkat kerajaan Sunda menjadi sebuah kekuatan terkemuka di Nusantara. Berikut adalah daftar beberapa raja-raja tersebut. Prabu Linggadewata, tahun 1311 sampai tahun 1333. Prabu Ajiguna Linggawisesa, tahun 1333 sampai tahun 1340. Prabu Ragamulya Luhur Prabawa, tahun 1340 sampai tahun 1350. Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, Sri Baduga Maharaja Pertama Linggabuana Wisesa, yang gugur dalam Perang Bubat, 1,350 sampai 1,357. Prabu Wangi. Prabu Guru Mangkubumi Bunisora Suradipati atau Prabu Guru di Jampang, adik Linggabuana Wisesa, 1,357 sampai 1,371. Prabu Niskala Wastu Kancana Putra Linggabuana Wisesa atau Anggalarang atau Wangi Suta, 1,371 sampai 1,475. Prabu Siliwangi I. Sri Baduga Maharaja Ratu Aji. Aji, bukan Haji. Prabu Susuk Tunggal, 1,475 sampai 1,482. Prabu Siliwangi II sebagai Raja Sunda saja. Hal ini dikarenakan sepeninggal Prabu Niskala Wastu Kancana, kerajaan dipecah dua di antara Prabu Susuk Tunggal dan Prabu Dewa Niskala, seorang raja kerajaan Surawisesa di Galuh Kawali, 1,475 sampai 1,482, dalam kedudukan sederajat. Jayadewata Sri Baduga Maharaja Putra Dewa Niskala. Jayadewata bergelar Sri Baduga Maharaja, Raden Pamanah Rasa, Pangeran Jayadewata, 1,482 sampai 1,521. Prabu Siliwangi. Prabu Surawisesa, 1,521 sampai 1,535. Prabu Siliwangi IV. Prabu Dewata Buana Wisesa, Ratu Dewata, 1,535 sampai 1,543. Prabu Siliwangi V. Prabu Sakti, Ratu Sakti, 1,543 sampai 1,551. Prabu Siliwangi VI. Prabu Nilakendra Tohaan di Majaya, 1,551 sampai 1,567. Prabu Siliwangi VII. Prabu Surya Kancana atau Prabu Ragamulya, 1,567 sampai 1,579, sebagai raja terakhir. Karena runtuhnya kerajaan tersebut, setelah ibu kota kerajaan ditaklukkan oleh Maulana Yusuf dari Kesultanan Banten pada tahun 1579, Prabu Siliwangi VIII. Namun, perlu dicatat bahwa Prof. Dr. Ayat Rohaidi mengungkapkan bahwa Prabu Bunisora Suradipati, yang merupakan adik dari Prabu Wangi, tidak dihitung sebagai Prabu Siliwangi. Ia hanya dikenal sebagai Ratu Panyelang, atau Raja Penyelang, sebab garis keturunan Raja Kerajaan Sunda Galuh Bersatu mengacu pada nasab secara garis laki-laki dari atas ke bawah, sehingga Jayadewata, putra Niskala Wastu Kancana, adalah penerus yang diakui dalam deretan Prabu Siliwangi. Dari teks kuno yang tertulis pada tahun 1518 m ketika Sri Baduga masih berkuasa, muncul sebuah lakon yang mengisahkan kisah seorang tokoh menjadi raja di Pakuan. Nama Sri Baduga lebih dikenal dengan predikat Prabu Wangi, yang secara khusus disebut dalam Keropak 630 sebagai lakon pantun yang menghiasi sejarah negeri Sunda. Jayadewata, atau Sri Baduga Maharaja Pertama Linggabuana Wisesa,
yang gugur dalam Perang Bubat antara tahun 1350-1357 M, diidentifikasi dengan predikat Prabu Wangi. Namun, hal yang menarik adalah, ini menjadi awal munculnya istilah Prabu Siliwangi bagi keturunannya. Dengan demikian, nama Prabu Siliwangi menjadi sebuah julukan yang diteruskan oleh raja-raja Sunda yang menggantikan Raja Sunda sebelumnya setelah predikat Prabu Wangi muncul. Hal ini mencerminkan fenomena yang mirip dengan sejarah orang Jawa, di mana catatan sejarah mencatat 5 raja yang bernama Prabu Brawijaya, dengan salah satunya yang paling terkenal adalah Prabu Brawijaya kelima, yang juga dikenal dengan akhir hidupnya yang disebut moksa atau ngahiang. Demikian juga dalam sejarah orang Sunda, terdapat 8 Prabu Siliwangi, dengan yang paling dikenal adalah Prabu Siliwangi ke-8, yang juga berakhir dengan moksa atau ngahiang. Menurut naskah Wangsakerta Cirebon, yang ditulis selama 21 tahun antara 1677-1698 dengan aksara Jawa, didukung oleh pandangan Prof. Dr. Ayat Rohaidi, seorang arkeolog, ahli bahasa, peneliti sejarah Sunda, dan guru besar arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sebenarnya tidak ada catatan resmi mengenai Raja Sunda yang bernama Prabu Siliwangi. Namun, yang menarik adalah, keturunan dari Sri Baduga Maharaja, atau Siliwangi, masih eksis hingga hari ini. Dari garis ayah, para keturunan ini memiliki hak untuk menyandang predikat Siliwangi. Meskipun tidak lagi memiliki kekuatan politik kenegaraan, gelar Siliwangi masih digunakan oleh para keturunan, dari Garwa Patmi, Permaisuri, hingga yang muda di antara mereka. Misteri di balik nama Prabu Siliwangi terus hidup dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah negeri Sunda, menunjukkan kekuatan warisan budaya yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Di medan Perang Bubat yang penuh tantangan, Prabu Wangi menghadapi pasukan kuat dari Majapahit yang dipimpin oleh Pati Gajah Mada. Namun, keberanian Prabu Wangi tidak pernah surut. Ia adalah seorang pemimpin yang mahir dalam seni perang, penuh tekad untuk melindungi dan memperjuangkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyatnya di seluruh Nusantara. Prabu Wangi adalah seorang pejuang sejati yang tak ingin hidupnya diperintah atau dijajah oleh siapapun. Dalam pertempuran epik itu, Prabu Wangi membinasakan banyak tentara musuhnya. Namun akhirnya, ia dan semua pengiring setianya gugur di medan perang. Meskipun mereka tak tersisa, sikap kesatria Prabu Wangi memberikan kebanggaan yang tak terhingga kepada keluarganya, para menteri kerajaan, angkatan perang, dan rakyat Tatar Sunda. Prestasi dan dedikasi luar biasa inilah yang menginspirasi orang untuk menyebut Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, atau yang lebih dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja Pertama Linggabuana Wisesa, dengan sebutan Prabu Wangi, dan setelahnya, predikat Prabu Siliwangi digunakan untuk para keturunannya. Namun, ada sebuah tradisi lama yang mengharuskan orang untuk tidak menyebutkan gelar sejati seorang raja, yang dianggap sebagai pamali. Oleh karena itu, melalui pantun dan sastra, sebutan Siliwangi menjadi cara yang umum untuk merujuk pada Prabu Wangi dan para penerusnya. Dalam literatur Sunda, pada masa Wangsakerta, terungkap bahwa Siliwangi bukanlah nama pribadi, melainkan suatu gelar yang menghormati sejarah dan keberanian sang raja, seperti yang diungkapkan dalam sebuah pantun kuno. Kawalya tawang Sunda lawan ika wang karbon mewang sakwe ira wang Jawa kuluan anyebuta Prabu Siliwangi Raja Pajajaran, dadyeka dudu ngaran swaraganira. Artinya, hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya, sebuah kisah yang tak pernah pudar. Prabu Wangi dan Prabu Siliwangi tetap hidup dalam sejarah dan budaya Sunda, menginspirasi generasi demi generasi untuk menjunjung tinggi keberanian, kebijaksanaan, dan dedikasi dalam menjaga kemakmuran negeri Sunda. Dari penjelasan yang telah dibahas tentang Prabu Siliwangi, terdapat pemahaman bahwa sosok Prabu Siliwangi bukanlah satu individu, melainkan merupakan gelar yang digunakan oleh sejumlah Raja Sunda yang menggantikan Raja Sunda sebelumnya. Ada 8 Prabu Siliwangi yang dikenal dalam sejarah dan budaya Sunda. Gelar ini diteruskan dari generasi ke generasi sebagai simbol penting dari warisan budaya dan nilai-nilai yang mereka wakili. Selain itu, penggunaan sebutan Siliwangi juga memiliki aspek tradisional dan kepatutan dalam sejarah Sunda, di mana ada larangan untuk menyebut gelar sejati seorang raja, sehingga, melalui penggunaan sebutan Siliwangi, orang dapat menghormati sejarah dan keberanian raja tanpa melanggar aturan tersebut.
Pemahaman ini menggarisbawahi kompleksitas sejarah dan budaya yang berkembang di negeri Sunda, menunjukkan bahwa sosok Prabu Siliwangi, terlepas dari berapa banyak individu yang memegang gelar tersebut, tetap menjadi simbol penting dalam budaya dan warisan Sunda yang terus hidup hingga saat ini.